semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman, tentunya dengan saya di daily vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di video kali ini saya mau masak-masak lagi teman-teman. Kebetulan hari ini tuh saya masaknya simple, sederhana tapi nikmat ya. Untuk hari ini saya mau masak sayur bening dan nanti saya juga akan nyambal ikan yang akan saya campur dengan terong. Dan di sini tuh pertama-tama saya masak ini ya teman-teman, bawang merah, bawang goreng karena itu nanti akan saya taburi ke sayuran beningnya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya karena tadi ada kesalahan teknis. Karena hari ini tuh saya sambil masak, sambil nyuci, sambil juga ngidupkan air dan di kamar itu juga ada kipas yang hidup gitu. Jadi tarikan listriknya tuh nggak kuat ya, jadi balik. Sebenarnya saya itu lupa ya teman-teman, kalau dibantai semua gitu dikerjai sekaligus menggunakan arus listrik itu pasti bolak-balik mati gitu kan. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya goreng ikan ya setelah tadi bawang gorengnya udah saya angkat. Nah, ini tuh untuk ikannya tadi sudah saya bersihkan dan sudah saya kucuri dengan jeruk nipis dengan 1 sendok makan garam. Agar si ikannya ini nggak amis ya. Dan sambil nunggu si ikannya ini digoreng, sambil nunggu si sayurnya itu juga matang gitu ya. Saya di sini tuh sambil mau nyusun piring. Ini piringnya saya cuci kemarin sore ya teman-teman, karena ini aktivitasnya di pagi hari. Saya kalau misalnya selesai cuci piring itu nggak langsung saya susun ya. Seperti biasa teman-teman, kalau misalnya nanti disusun saya takut anak-anak saya itu kepeleset. Daripada nanti berabe urusannya, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Nah, ini tuh nyusun piringnya teman-teman harus benar-benar rapi, harus benar-benar sesuai kategorinya ya, agar si rak piring saya ini benar-benar muat. Nah, beginilah cara saya teman-teman semua saat menyusun piring, pokoknya itu harus sesuai tata letaknya masing-masing ya. Kalau misalnya nanti asal aja, mungkin rak piring saya ini nggak muat, karena ini tuh udah kepenuhan banget ya untuk piring-piringnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, walaupun ini penuh gitu ya, tapi ini tuh nggak mubazir, terpakai semua teman-teman. Karena walaupun kami itu keluarga kecil gitu, kadang adik saya yang dari laut itu lumayan sering juga datang. Kemudian juga kadang nanti ada tamu, terus juga ada acara pengajian gitu. Dan alhamdulillahnya semuanya kepake ya teman-teman. Dan untuk sutil-sutil atau sendok-sendok sayur itu saya tempatkan di atas kompor ini ya teman-teman, karena menurut saya lebih gampang gitu dijangkau ketika masak ya, tinggal ambil dah langsung pakai gitu. Nah, untuk piringnya udah selesai disusun, kemudian di sini tuh saya lanjutkan memasak. Ini tadi wortelnya sudah lembut ya teman-teman dan juga sudah mendidih, kemudian saya masukkan kentang. Dan untuk ikannya juga sudah bisa dibalik ya teman-teman, sudah crispy gitu ya, udah matang, jadi harus dibalik agar nanti matangnya merata. Oh iya teman-teman, untuk ikannya alhamdulillah ini nggak saya beli ya, karena kemarin itu adik saya dari laut itu bawa ikan, alhamdulillah lumayan banyak dan bisa gitu cukup untuk stok beberapa minggu ke depan. Terus untuk sayurannya saya cemplungin lagi ya teman-teman, tadi ada labu jipang yang sudah saya cuci dan juga ada jagung manis, kalau di Medan sih namanya jantan ya. Dan untuk ikannya ini teman-teman, saya gorengnya itu ada beberapa sesi ya, karena tadi tuh saya nyianginnya ada beberapa ekor, kemudian saya bagi dua gitu kan. Karena pun saya tahu gitu ya teman-teman, kalau masak ikan ini pasti cepat habis gitu ya, karena ini tuh ikannya enak banget. Ini ikan apa ya, saya pun nggak tahu ini namanya ikan apa. Pokoknya ikan ini tuh enak banget ya teman-teman, digoreng gitu aja juga enak, dicocol sambal kecap juga enak, apalagi di sambal lado dicampur sama terong. Wah, mantap banget ya teman-teman. Kalian begini juga nggak sih di rumah teman-teman, yang satu untuk masak sayur, yang satu untuk masak sambal? Saya sih suka pakai 2 tungku gitu ya, karena biar lebih cepat gitu, lebih hemat gitu waktunya di dapur. Nah, untuk sambalnya di sini tuh saya mau giling manual ya teman-teman. Karena menurut saya digiling manual itu jauh lebih enak rasanya dibandingkan di blend. Untuk sambal ladonya seperti pada umumnya ya teman-teman, saya menggunakan cabai merah keriting, terus ada juga cabai rawit domba atau cabai caplak ya. Kemudian saya juga tambahkan bawang merah dan bawang putih. Dan di sini tuh saya gunakan garam kresek ya teman-teman, agar lebih gampang gitu nanti untuk menghaluskannya.
Sebelum menguleknya ini dilanjutkan, di sini saya beralih terlebih dahulu teman-teman ke panci sayur beningan saya ini. Berhubung sayurnya tadi sudah lembut, kemudian di sini saya masukkan sayur berikutnya dan saya aduk biar tercampur rata. Nah, ini tuh udah tercampur rata, langsung aja saya tutup hingga nanti matang ya teman-teman. Tunggu sebentar lagi. Sambil menunggu di sini tuh langsung saya ulek untuk bagian cabai-cabeannya. Setelah beberapa saat kemudian di sini tuh saya kembali ke sayur beningan tadi ya teman-teman, sudah mendidih dan saya tambahkan toge, daun seledri dan daun bawang. Kemudian saya tambahkan juga garam. Ini saya pakai garam kresek 2 sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sebentar ya teman-teman, jangan terlalu layu untuk sayurannya, nanti nggak enak gitu ya, nggak ada teksturnya. Nah, ini tuh saya aduk-aduk sebentar kayak gini, kemudian jangan lupa juga untuk dicek rasa. Nah, ini tuh sudah matang teman-teman, langsung saya matikan kompor. Nah, ini tuh cabenya sudah selesai saya ulek ya teman-teman. Ini tuh mau saya sisihkan dulu, saya kumpulkan, tapi tetap saya tempatkan di ulekan ini. Ini tuh untuk tomatnya nggak saya ulek ya, saya potong-potong aja agar nanti lebih bertekstur gitu ya teman-teman. Dan ulekan cabenya tadi udah selesai. Di sini juga goreng ikannya udah selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk goreng terong. Tadi kelupaan sih sebenarnya ini ya teman-teman, harusnya tadi di awal saya goreng terongnya, tapi karena saya lupa kalau ini mau saya campur dengan terong gitu, karena ketutupan sama cabenya tadi. Tapi ya udahlah, di akhir aja pun nggak apa-apa ya kan, minyaknya juga masih bersih. Namanya juga manusia ya teman-teman, pasti ada hilap yang salah, nggak semua apa yang kita kerjakan itu selalu sempurna. Dan karena si terongnya ini juga udah matang, di sini tuh saya angkat satu persatu. Ini tuh agak bandel ya teman-teman, untuk terongnya udah saya angkat, meluncur lagi, jatuh lagi gitu kan. Nah, ini tuh udah selesai menggoreng teman-teman, dan ini tuh kira-kira minyaknya kebanyakan ya, jadi saya sisihkan dulu. Kemudian langsung saya tumis untuk bagian cabenya. Saya oseng-oseng, nggak begitu lama gitu ya. Di sini tuh saya menggunakan api kecil, cenderung besar. Dan di sini saya tambahkan sedikit micin. Dan di sini tuh nggak pakai gula ya teman-teman, saya tambahkan micin aja dan nggak saya tambahkan garam lagi karena tadi untuk pengulekannya udah saya kasih garam ya. Kemudian cabenya ini saya oseng-oseng hingga tanak. Setelah tanak saya campurkan dengan terong, kemudian saya oseng-oseng lagi hingga tercampur rata. Terus yang terakhir di sini tuh saya tambahkan ikan goreng. Nah, teman-teman, ini tuh udah saya tambahkan ikan goreng. Ini tuh udah kira-kira cukup gitu ya. Ya udah, ini tuh saya bolak-balik, saya aduk-aduk lagi hingga tercampur rata dengan cabainya. Alhamdulillah teman-teman, untuk sambalnya ini tuh udah finish. Coba deh kalian lihat, ini tuh merah merona ya, untuk sambalnya selera banget. Dan ini tuh saya langsung tempatkan aja di wadah. Nah, ini dia teman-teman hasil uprekan saya di dapur kali ini, sambal ikan dan sayur bening. Untuk sayur beningnya nanti tinggal ditambahi bawang goreng ya teman-teman. Urusan dapur sudah selesai, perut juga sudah kenyang, udah selesai sarapan teman-teman. Di sini tuh saya lanjut kegiatannya di halaman rumah. Dan kegiatan kali ini tuh saya lagi ngurus tanaman. Ini tuh kemarin saya pindahkan ya potnya ke depan agar terkena air hujan gitu ya teman-teman, biar lebih segar gitu daun dan lebih basah gitu untuk tanahnya, agar si tanaman ini lebih kenyang gitu ya untuk minum air hujannya, jadi saya pindahkan. Dan karena ini tuh banyak cipratan-cipratan tanah gitu ya teman-teman di pot dan di daunnya, di sini tuh mau saya lapin dulu satu persatu, baru nanti saya tata ulang lagi ke tempatnya masing-masing. Bukan karena rajin ya teman-teman saya lap-lap seperti ini pun juga karena keadaan. Kalau misalnya nggak dilapin itu berpasir banget ya untuk area potnya, dan daun-daunnya itu juga kena cipratan-cipratan dari tanah, tanah apa itu, media tanamnya itu sendiri kan.
Dan ini tuh saya kegiatannya ditemanin sama si bocil ya teman-teman. Kalian dengar sendiri ya suara HP-nya. Dia tuh lagi sibuk main HP di dekat saya. Kebetulan di dekat saya itu ada bangku panjang. Jadi si bocil saya tadi duduk di situ ya teman-teman. Jadi saya tuh ada temannya ya, sambil beberes gini, sambil merapikan tanaman gini tuh si bocil saya itu nungguin sampai selesai. Dan ini tuh udah selesai saya lapin semua, kemudian saya tempatkan di tempatnya masing-masing. Ini tuh biasanya saya tempatkan di depan rumah gini ya teman-teman, pas di bawah jendela. Menurut saya lebih cantik gitu ya, lebih berwarna gitu untuk suasana rumahnya. Dan untuk pot-pot yang digantung juga ya teman-teman, saya kembalikan ke tempat asalnya masing-masing agar lebih indah gitu ya untuk dinding rumah saya ini, dan lebih sejuk aja gitu teman-teman kalau kita lagi duduk di luar gitu ada yang kita pandangin. Selanjutnya di sini tuh saya ngangkat di jemuran dulu ya teman-teman, tapi kali ini tuh saya ngangkat jemurannya nggak di luar rumah karena memang musim sekarang itu musim hujan ya teman-teman, hampir seharian gitu untuk hujannya. Jadi ini tuh untuk jemurannya udah hampir 2 hari 2 malam ya teman-teman di depan ini, karena lembab gitu ya, nggak kering-kering, berhubung nggak bisa juga dikeluarkan, di luar itu hujan. Dan ini tuh rencananya saya mau jemurnya di teras aja nanti ya teman-teman, karena tadi saya juga masaknya itu sambil nyuci kan, tapi nggak saya record untuk bagian nyucinya teman-teman karena disambil-sambil biar lebih cepat aja gitu untuk masaknya. Nah ini tuh udah selesai semua saya angkatin, kemudian saya angkat jemurannya keluar. Ini tuh rencananya saya mau jemur di teras aja karena cuaca sekarang ini nggak mendukung dan nggak menentu ya. Kalaupun misalnya nanti hujan, tinggal digeser aja sedikit ke dekat jendela gitu ya teman-teman, jadi nggak terkena hujan. Lebih baik mencegah ya teman-teman daripada nanti saya keter boneng lari terbirit-birit gitu dari dalam rumah hanya demi jemuran ya kan. Nah teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.